Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin sedikit saja dari saya, ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita telah sampai pada diri kita memasuki daripada yang namanya bulan Sya'ban. Kata Rasulullah SAW, apa namanya, ada suatu bulan wujud syahrun fiha yakni nasaina ala syahriha. Jadi ada beberapa bulan yang dimana bulan tersebut itu sering sekali dilupakan oleh banyak orang. Bulan apakah itu? Yakni dan lain tidak bukan adalah bulan Sya'ban. Kenapa bulan Sya'ban hampir dilupakan? Dikarenakan bulan Sya'ban itu diampit oleh dua bulan besar. Yang pertama ada bulan Rajab, yang kedua ada bulan Ramadan. Di mana telah kita bahas bahwasanya bulan Rajab sendiri memiliki keagungan, memiliki keistimewaan. Di mana bulan Rajab adalah termasuk daripada bulan Muharram. Wa Rajab syahrullah, dan Rajab itu adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bulan Ramadan yakni adalah khairul syahri, itu adalah sebaik-baiknya bulan yang terbaik, bulan yang teragung, bulan yang dimana para malaikat turun untuk mendoakan para manusia yang lainnya. Maka bulan Sya'ban ini seolah-olah tidak terlihat. Bulan Sya'ban ini seolah-olah tidak terdengar, tidak sering dijelaskan. Padahal bulan Sya'ban ini juga merupakan bagian daripada bulan yang sangat baik, bulan yang sangat agung. Bahkan kalau misalkan kita melihat daripada peristiwa-peristiwa yang ada di bulan Sya'ban, tentunya banyak sekali, ya. Sama seperti yang namanya diangkatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan suatu mukjizat, yakni daripada Nabi Musa alaihissalam yang bisa membelah daripada yang namanya lautan. Begitu pula peristiwa dimakamnya Nabi Yunus alaihissalam oleh yang namanya suatu binatang, atau kalau misalkan di dalam cerita-cerita itu disebutnya seperti ikan paus, ya. Sebenarnya kalau misalkan referensi ulama itu berbeda pendapat, ya. Ada yang bilang ikan paus, atau juga ada yang bilang ikan yang memiliki nama tersendiri, seperti itu. Juga banyak peristiwa-peristiwa yang lainnya terjadi di dalam bulan Sya'ban. Nah, Sya'ban sendiri artinya diambil dari kalimat Sya'ban, yaitu adalah artinya adalah bercabang, ya. Artinya adalah bercabang. Yakni memiliki, karena di bulan tersebut itu memiliki daripada yang namanya banyak cabang pada zaman dulu, ya, sebelum yang namanya kita mengetahui daripada istilah-istilah ini. Nah, ada bulan Sya'ban, kalau misalkan Al-Imam Hajar Al-Asqalani menjelaskan, bulan Sya'ban ini adalah bulan yang terbaik untuk mengumpulkan, untuk menyiram daripada apa yang kita tanam ketika di bulan Rajab. Jadi bulan Sya'ban ini adalah bulan pemeliharaan, bulan pemprosesan, bulan untuk mengurus atau mempersiapkan terlebih pertama-tama daripada kita yang bakal memasuki bulan suci Ramadan. Jadi kalimat yang namanya mempersiapkan diri untuk menyambut bulan suci Ramadan, al-farhatu ala dzalika, yaitu berbahagia atas menyambut daripada bulan suci Ramadan, itu merupakan tanda-tanda daripada ketaatan, ya, merupakan tanda-tanda daripada Taatan. Kenapa? Karena di dalam segala sesuatu yang baik, ketika kita berbahagia dengan sesuatu yang baik, maka itu bisa menjadi ketaatan itu sendiri. Contoh, kita pengen sholat nih, Sholat. pengen sholat, salah satu syaratnya harus terbebas daripada yang namanya hadas kecil dan hadas besar. Makanya melaksanakan yang namanya wudu. Oleh karenanya tadinya yang wudunya itu adalah ibadah yang sunnah, tapi ketika ibadah wudunya itu digunakan untuk melaksanakan sholat yang wajib, maka wudunya menjadi wajib. Nah, di dalam Ramadan
itu adalah bulan yang dimuliakan, bulan yang memiliki daripada banyak sekali manfaat barokahnya segala macamnya. Ketika kita berbahagia atas datangnya bulan suci Ramadan, kata Imam Ghazali, maka al-farhatu dalilu ala ta'ah. Maka kebahagiaan ini merupakan tanda-tanda daripada Taatan. Jadi ketika kita senang saja menyambut Ramadan, itu sama seperti yang namanya kita itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan ibadahnya, tapi taatnya juga bisa mendapatkan daripada yang namanya pahala. Kapan yang namanya terbaik kita untuk berbahagia untuk menyambut bulan suci Ramadan? Tidak lain dan tidak bukan adalah di bulan Sya'ban ini. Apalagi di bulan Sya'ban merupakan bulan turunnya daripada ayat ya ayyuhallazina amanu Kutiba. Innallaha wa malaikatahu yusholluna Ala Nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat lainnya bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya juga banyak ulama merepresentasikan bahwasanya kita juga termasuk disunahkan untuk memperbanyak yang namanya sholawat. Jadi pertama dibuka dengan istighfar di bulan Rajab, terus di bulan Sya'ban juga diisi dengan yang namanya sholawat. Nah serta nanti di bulan Ramadan barulah kita isi dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Seperti itu. Jadi memang begitu ya. Ibu-ibu kalau misalnya kita adabnya ketika kita pengen melakukan doa, kita dahulukan dengan membaca Istighfar. Makanya kalau misalkan sehabis sholat, awal zikir, yakni yastaghfiru, yaitu pertama-tama kita berzikir. Ketika sehabis sholat yang paling terbaik adalah beristighfar terlebih dahulu. Bukan doa minta ini, bukan doa minta itu, bukan apa segala macamnya, tetapi minta ampunan kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala. Sama kalau kita punya anak kita pengen beli mainan, anak kita pengen beli jajanan. Kalau dia punya salah, yang pertama kali dia lakukan apa? Minta maaf. Minta maaf terlebih dahulu atau minta langsung dibelikan mainan atau minta dibelikan jajanan? Minta maaf terlebih dahulu atau minta sesuatu terlebih dahulu? Minta maaf terlebih dahulu. Karena ini merupakan etika. Kok ada orang yang punya salah tapi minta sesuatu? Itu kan sesuatu yang keluar daripada yang namanya adat. Begitu pula kita. Jangan kita minta sesuatu terlebih dahulu sebelum kita meminta maaf atau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Jadi ini merupakan bagian daripada yang namanya adab ya, atau adatnya kita. Nah, jadi wa min dalalah. Kalau misalkan sesuatu itu pasti memiliki yang namanya tanda-tanda, ya. Sesuatu itu memiliki yang namanya tanda. Wa min dalalati, dan daripada tanda-tandanya taqbalul a'malu fi Ramadan adalah farhaka fi syahri Sya'ban. Dan merupakan bagian tanda-tanda seseorang dia itu bakal diterima daripada amalannya di bulan suci Ramadan, maka itu bisa terlihat daripada yang namanya seseorang itu kebaikan amalnya di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Jadi kalau misalkan nanti kita pengen mengukur nih ya, apakah nanti Ramadan kita banyak bahasanya banyak menanam daripada kalau bahasa Indonesianya apa ya? Panen ya, bahasanya panen. Kalau kita itu panen terhadap pahala apa segala macamnya nanti bagaimana baik atau segala macamnya, itu dilihat daripada 2 bulan ini, Rajab dan Sya'bannya. Kalau Rajab dan Sya'bannya itu biasa saja, nanti bulan Ramadannya juga bakal biasa saja. Palingan hari pertama sampai hari mentok, hari ketiga, hari keempat dan seterusnya sama lagi, biasa lagi. Nah ini bisa diukur daripada bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Oleh karenanya jangan kita sia-siakan kehidupan yang Allah berikan kepada diri kita. Nah tadi kan dijelasin ya, ada yang namanya masalah, ya. Ada masalah kecil dan masalah besar. Masalah kecil kayak gimana?
Bisa diselesaikan pakai duit. Kalau masalah besar, Iman. Iman. masalah iman itu kayak gimana? Ketika kita itu lagi dalam masalah, kalau misalkan direpresentasikan daripada beberapa ulama, ya, Anak tadi ketika kita memiliki banyak masalah, hal yang paling baik yang kita lakukan itu apa? Banyak hal ya, banyak hal tentunya dengan masalah kebaikan. Tapi ada beberapa ulama mengatakan bahwasanya apabila kita lagi terkena masalah, maka kita datang, kita ziarah, pergi ke kuburan, pergi ke makbarah. Ngapain pergi ke kuburan? Ngapain pergi ke makbarah? Yakinlah bahwa setiap orang yang ada di kuburan itu mereka ingin yang namanya hidup kembali. Mereka ingin yang namanya bisa bangkit lagi. Mereka ingin bisa yang namanya keluar daripada yang namanya alam kubur. Barzah. Ngapain? Orang-orang yang dalam kubur itu ngapain? Untuk Pengen sholat. bangkit lagi. Pengen hidup lagi, ngapain? Pengen berbuat baik. Pengen apa lagi? Ibadah. Pengen ibadah segala macamnya. Yang jelas mereka semua yang di alam kubur ingin memperbaiki segala kesalahan yang mereka lakukan. Kira-kira bisa nggak orang yang dikubur memperbaiki kesalahannya? Bisa nggak? Nggak. Orang yang dikubur benerin masalahnya? Enggak. Kalau kita yang masih hidup bisa apa enggak? Bisa. Maka daripada itu pula jangan sia-siakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala. Jadi gitu. Jadi kalau misalkan kata ulama-ulama zaman dulu, kalau misalkan kita lagi ada masalah, kita pergi ke kuburan. Kita lihat, kita merenung di dalam kuburan. Ya Allah, ini dari sekian banyak kuburan dari ujung sampai ujung, ini semuanya la'alli arji. Ini semuanya kalau dia tuh pada ngomong, ya Allah, coba saya bisa hidup. Coba saja saya bisa yang namanya kembali lagi ke dunia. Coba saya bisa memperbaiki kesalahan saya. Maka orang-orang tersebut yang telah meninggal itu pengen hidup lagi. Nah kita yang hidup enak bagusnya ngapain? Tobat. Perbaiki daripada segala kesalahan kita. Jadi kalau misalnya kita lagi masalah tuh gitu, ya. Kalau lagi punya masalah perginya ke Kuburan. kuburan. Maksudnya kuburan siapa aja gitu Ustaz? Ke makom siapa aja? Kalau orang tua kan nggak ada di sini gitu ya. Iya. Keluarga nggak ada di sini, kita harus kemana gitu? Iya, ke makam aja siapa? gitu. Enggak, ke kuburan apa aja? Niatnya untuk merenung. Iya. Maksudnya merenung itu ini dari sekian banyak kuburan dari ujung sampai ujung itu pengennya hidup kembali, pengen yang namanya bangkit Lagi. Sedangkan kita memiliki apa yang mereka punya, malah tidak mengambil kesempatan tersebut. Itu kan sungguh Merugi. Wal asri innal insana lafi Buset. Demi waktu sesungguhnya orang-orang dalam Kerugian. kerugian. Nah ini kerugian seperti ini karena menyia-nyiakan waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala. Bahkan apa kalau misalnya kita melihat daripada hadisnya baginda Nabi Muhammad SAW, Kalau misalnya Homsin. lakukan 5 sebelum 5 perkara. dan salah satunya adalah waktu luang Sebelum sempit. sempit. Nah ini yang masuk ya. Karena waktu luang kita tuh punya waktu luang banyak sekali ya sebelum waktunya sempit. Karena nantinya ketika kita ini memasuki daripada yang namanya waktu-waktu sempit, nanti ketika kita sakit, kita enggak fit lagi, kita enggak bugar lagi, akhirnya apa? Melakukan kebaikan itu sungkan, melakukan kebaikan itu malas. Berapa banyak orang-orang yang yang sakit, dia itu pengennya bisa sehat. Tapi ketika sehat, dia itu menyia-nyiakan daripada kesehatan Waktu. yang dia punya. Udah bunyi. Ya.
positif. Ada yang mau bertanya nggak katanya? Udah di luar ini aja, di luar Sa'ban juga nggak apa-apa. Luar tema. Nah, iya. Saya harus jujur kalau misalkan ngomongnya sedikit ya, berarti